Selamat lagi anak. Terima kasih. Pada pagi hari ini sebelum kita mulai pelajaran kita, dari kalian semua ada yang sudah hadir? Semua hadir ya? Alhamdulillah, karena di masa sekarang ini masih di masa pandemi, jadi kita harus selalu menjaga kesehatan. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita kali ini, saya minta kepada salah satu kalian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Siapa? Ayo. Ya, silakan yang dipimpin teman-teman yang berdoa. Teman-teman sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama pada yang masing-masing. Mari mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Baiklah anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, tolong untuk lebih kenyamanan kita dalam belajar, bila ada sampah di dalam meja di sekitar kalian, diperhatikan dulu. Kalau ada, dibuang keluar ke tempat sampah. Ada semua. Baiklah anak-anak, pada kesempatan pagi ini kita akan belajar matematika dengan materi jaring-jaring kubus. Kemarin di pertemuan minggu kemarin kita sudah belajar tentang ciri-ciri kubus ya. Ada yang masih ingat? Rangga, kemarin kita belajar tentang ciri-ciri kubus. Kira-kira dari kalian ada yang masih ingat nggak ciri-ciri kubus apa? Coba. Ya, jadi Rangga bilang salah satunya cirinya adalah mempunyai 12 rusuk yang sama panjang, yang benar. Jadi karena masih ingat pelajaran di minggu kemarin. Yang kedua siapa? Coba salah satu. Ya, Diki. Ya, salah satu ciri yang lainnya yaitu kubus mempunyai 6 sisi yang berbentuk persegi. Baik, yaitu 2 contoh dari ciri-ciri kubus. Jari-jari kubus ini perlu kita pelajari karena sangat bermanfaat pada kehidupan kita semua. Contoh benda-benda yang ada di sekitar kita yang berbentuk kubus itu banyak sekali. Contohnya apa? Di lingkungan kalian yang benda yang berbentuk kubus? Lemari ya. Bisma bilang contoh kubus lemari. Kita telah dulu lemari. Lemari ini apakah panjang dan lebarnya sama? Enggak. Berarti kalau nggak sama termasuk kubus atau enggak? Bukan, dia termasuk balok. Kalau kubus, kalian pernah di rumah pernah main rubik nggak? Tahu rubik? Pernah kan? Ya, nyusun warna itu. Itu berbentuk apa kira-kira? Kubus. Nah, itu salah satu contoh benda yang berbentuk kubus. Ada yang pernah bermain ular tangga? Ada. Yang berbentuk kubus mainannya apa kira-kira? Ya, dadunya itu berbentuk kubus. Contoh-contoh benda yang berbentuk kubus. Sedangkan kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari tentang jaring-jaring kubus. Pemanfaatan jaring-jaring kubus ini banyak. Nanti kalau kita sudah bisa membuat jaring-jaring kubus, kita satukan dengan otomatis kita bisa membuat bangun ruang kubus. Bisa kita buat untuk celengan misalkan, bisa juga untuk tempat pensil, bisa juga untuk tempat tisu dan masih banyak yang lainnya. Baiklah, sebelum kita pelajari lebih lanjut, Bapak punya video tentang pemanfaatan jaring-jaring kubus. Tolong diperhatikan dan dipahami apa isi video yang Bapak ambil. Suaranya nggak terlalu dengar ya? Nah, ini laptopnya Bapak juga sudah apa? Yang penting kelihatan gambarnya. Dari belakang kelihatan Ayu. Kelihatan ya? Ya. Ya, itu di situ ada dipersiapkan bahan berbentuk barang-barang yang kita perlukan. Kalian
mengamati dan menonton video tadi membuat apa tadi dalam video tadi? Kubus. Membuat kubus digunakan untuk apa? Untuk apa tadi? Celengan atau tempat untuk menyimpan uang. Itulah salah satu manfaat dari bangun ruang kubus, bisa digunakan untuk celengan. Kalian pernah nggak di rumah membuat celengan atau membuat kubus? Pengen membuat seperti yang ada dalam video tadi? Gimana caranya? Kita pelajari sama-sama, tapi sebelumnya kita harus mengenal jaring-jaring kubus. Tadi apakah jaring-jaring kubus itu apa? Seperti ciri-ciri kubus, bahwa kubus itu ada apa tadi? 6, berapa sisinya? Ada 6. Jaring-jaring kubus ini adalah variasi atau model dari bangun datar persegi yang bisa membentuk kubus. Karena kubus tadi sisinya berbentuk apa? Persegi kan? Ya. Nah, sekarang untuk lebih memahami jaring-jaring kubus, Bapak di sini ada kotak. Nanti sebelumnya kotak apa ini namanya? Kotak kubus. Sebelumnya Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Silakan dibagi kelompoknya, dibentuk menjadi 3. Dibagi jadi 3 kelompok. Saya akan membagikan LKPD, langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan dalam diskusi kelompok. Dibaca baik-baik, dipahami langkah-langkahnya. Kalau dalam langkah-langkah dalam LKPD itu belum dipahami, bisa ditanyakan. Di langkah ketiga apa langkahnya? Gambarlah pola dunia yang terbentuk pada kolom di bawah ini. Jadi pola yang terbentuk tolong digambar di LKPD. Satu persatu maju menggambar sesuai apa yang ada. Oh, siapa yang mau maju? Meme ya, silakan Meme. Yang lainnya perhatikan apakah yang digambar nanti sesuai dengan drama. Oh ya, ini. Sudah. Ya, sudah. Itu tadi gambar pola dari kelompok 3 yang digambar oleh tangan enggak? Nah, anak-anak di sini sudah ada 3 pola dari kelompok 2 tadi. Saya tulis di sini pola 2, kelompok 3 pola ke 3. Sebenarnya masih ada banyak pola lagi. Misalkan ini juga merupakan pola sebabak perhatian sih ya. Bapak gambar ukurannya agak ini karena nggak pakai penggaris. Ini contoh lagi pola variasi dari jaring-jaring kubus. Ini juga pola dari jaring-jaring kubus. Kalau dilipat ini ke sini, ini ke sini. Nah, baru ini dilipat keliling. Nah, juga akan menghasilkan kubus dengan syarat ukuran rusuknya juga harus sama ya. Kalau 10 semua, kalau 4 semua. Yang penting 12 rusuk sama. Ada berapa ini? Ada berapa sisi? Ada berapa sisi? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rusuknya ada 12. Ya, kalau nanti disatukan itu akan membentuk 12 seperti yang kalian buat. Ini kita buktikan apakah memang 12. Ini saya wakili punya kelompok berapa tadi? 2 ya? Kita hitung sama-sama. 1. Ini 2. Sini 3. Ini 4.
4. Ini 5. Ini 6. Yang bawah 7. Nah ini 8. Bawahnya lagi 9. Sebelah sini 10. Atas 11. Ini 12. Kita tanda sama semua. Ada yang belum? Nah ini sudah ini. Nggak kelihatan saya kasih tanda ini. Sudah masuk yang ke 9 tadi. Ini juga sudah. Jadi semua ada 12. Ya baiklah. Untuk langkah berikutnya, coba dibuka LKPD di kegiatan kedua. Apa yang harus kita lakukan? Nah, sekarang tugasnya untuk kelompok 1 bikin jaring-jaring kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Kelompok kedua dengan panjang 9 cm. Jadi 12, 9, dan yang ini adalah panjang rusuknya 10 cm. Udah bisa dimulai. Saya kasih waktu kurang lebih 30 menit untuk membuat jaring-jaring kubus dengan panjang yang sudah saya sampaikan tadi. Ada. Ya Pak. Ya, sesuai garis tepinya guntingnya. Kelompok 3 sudah? Kelompok 3 sudah dilem. Ya, dilem dan disatukan. Kelompok lain gimana? Sudah selesai? Kelompok 3 sudah selesai? Mana? Coba nanti kita ukur kelompok 1 tadi, ukuran rusuk panjang rusuknya berapa? 12. Kita buktikan apakah panjang rusuknya 12. Kita cek dulu. Berapa panjang rusuknya? 12. Ya, yang sini 12. ya. Kan panjang rusuknya apakah benar 9? Saya mohon kelompok 3 untuk menyaksikan memang benar 9 atau enggak. Enggak, coba enggak. Apakah ini yang dibikin kelompok 2 benar-benar panjangnya 9? 9. 9. Yang ini? 9. Nah, ini? 9. Ya, ini? 9. Sekarang sudah paham tentang membuat jaring-jaring kubus? Ya. Tadi kita temukan ada berapa variasi tadi. Sesuai ini 1, ini pola kedua, dan ini pola ketiga. Baiklah, karena pelajaran kita sudah selesai tentang jaring-jaring kubus tadi, sudah ada mulai pemahaman. Nanti pesan Bapak tolong di rumah dipelajari lagi, dicoba-coba di rumah, dibikin jaring-jaring kubus dengan variasi yang berbeda, coba dilipat-lipat. Dan Bapak ingatkan lagi untuk minggu depan kita masih belajar tentang jaring-jaring skala kubus apa kira-kira? Balok. Jadi kita minggu depan belajar tentang jaring-jaring balok beserta pemanfaatannya. Pesan Bapak ingat, tetap jaga kesehatan karena kita masih di masa pandemi. Walaupun nggak seperti yang dulu, tapi tetap kita harus jaga kesehatan dan rajin belajar di rumah. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, saya mohon salah satu dari kalian untuk memimpin doa untuk menutup pelajaran. Wayan, ya silakan Wayan. Ya silakan pimpin temannya. Ya. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kita berdoa. Ya, terima kasih Wayan. Baiklah, sekali lagi sebelum pulang, Bapak ingatkan rajin belajar di rumah dan jaga kesehatan. Setelah saya ucapkan salam, baru bisa pulang. Selamat siang. Silakan bisa berkemas dan bisa pulang.